Putnir Podcast Sound Inspiration. Putnir Podcast Sound Inspiration. Cukup teman. Selamat malam untuk penonton yang ada di rumah, ada di jalan, atau ada di mana lagi deh? Mungkin di sekolah yang Ya mungkin nobar sama kelasnya. Iya. Tuh. Kita sebelumnya kenalan dulu. Betul banget. Sebelum jam. Untuk saya sendiri, saya Miracle Angelica kelas 11A sekarang. Boleh silakan. Dan saya pas KS Deni biasa dipanggil kelas 10A dan Siapa nih? kayaknya siapa ini nih? tuh yang guru matematika itu enggak sih? Itu boleh. Boleh. Boleh apa, Pak? Boleh apa aja lah. Silakan, Pak. Kemana? Oh, perkenalan. Kirain sudah terkenal saya. Pak Kastondo dari SMA Putra Nirmala. Sebagai apa nih Pak di SMA? Sebagai guru Guru apa, Pak? Guru ilmu hitung dan matematika. Keren. Apa lagi, Den? Apa sih hari ini? Apa ya? Ada pakas berarti ada apa nih? Matematika. Oh, untuk kali ini enggak dulu ya. Udah itu di kelas aja. Bosen ya kayaknya. Ada apa lagi sih Pakas tuh? Biasanya Pakas identik Jokesnya. Oh iya. Boleh jokes. enggak Pak keluarin dulu sebelum pembahasan kita, Pak? Bisa, Pak. Aduh, kalau jokes dikeluarin nanti saya duduk di mobil. Itu jok Pak. Itu joknya ada teman-teman. Bisa. Ya. Jadi- Oh iya, sekarang kita mau bahas Mengenai masa prapaskah. masa prapaskah, Pak. Kenapa? Kenapa? Karena kita sebentar lagi akan Memasuki masa prapaskah itu, Pak. betul. Kenapa ditanyakan maksudnya? Untuk satu, menambah pengetahuan teman-teman penonton semua yang ada di rumah. Dua, apa lagi ya? Dua, untuk kita memaknai Paskah itu sendiri Betul. bagi diri kita. Betul. Dan kita tuh mau lihat dan mau dengerin pandangan dari Pak Kastondo sebagai ini mah kayak Udah, Bapak boleh tahu berapa lama menjadi Katolik? Baru Baru ya, kalau sebagai Katoliknya sih kayaknya belum sempurna, tapi sudah saya jalani selama kurang lebih 54 tahun. 24 tahun. setengah abad ya, Bi. Betul. Setengah abad sendiri, teman-teman. Maaf, Pak. Apa? Santai. Boleh apa? Boleh Apa aja ditanyain? boleh kan dari tadi juga. Kenapa? Mau langsung masuk aja, Den? Boleh. Masuk aja ya. Masuk baik kok. Masuk. Boleh, Pak. Kan tadi sudah dikasih pengantar. Kita di sini akan ngobrol tentang masa prapaskah karena kita Betul. akan menghadapi masa prapaskah yang dimana kita akan sibuk, betul, Denny? Betul banget. Betul. Sebagai anak PA dan Apa itu PA, Denny? itu tuh putra dan putri altar. Nggak boleh sombong. Aduh, nggak boleh Iya. sombong. Tapi nggak buat boleh teman-teman sombong. semuanya yang remaja, teman-teman semuanya boleh dong aktif di PA di gereja masing-masing dong. Betul. Kita sebagai remaja harus menjadi masa depan gereja. Betul. Jadi ini Aktif ya. ini nih yang lagi pada main HP nih di belakang layar, tolong didengerin. Oke, ditunggu daftar ya. Ya, jadi tadi remaja tadi singkatannya ayo. Remaja singkatannya apa? Tadi kan rencana masa depan gereja kan udah dibilang Asik tadi. masuk. Kakak sini tadi saya bilang Bapak nanti spontan aja ya, beneran spontan ini Iya. si Bapak. Nah, bisa Keren. spontan, 2 spontan, 3 spontan, oke. Oke. Jadi, Bapak menurut pandangan Bapak
setelah menjadi Katolik 54 tahun. Apa sih masa Prapaskah itu? Berarti kan Bapak sudah menjalani masa Prapaskah sebanyak ya 54 tahun juga gitu kan ya, kurang Iya. lebih. Boleh Pak, silakan dijawab. Ya kalau bayi kan belum bisa ya Betul. menjalani masa prapaskah, tapi sejak komuni pertama sebetulnya yang mungkin dirasakan sebagai awal mula menjadi warga gereja Katolik. Nah, masa prapaskah itu sebetulnya masa pertobatan, mempersiapkan diri kita untuk kebangkitan Kristus selama 40 hari. Diawali dari hari Rabu Abu, kemudian Jumat Agung sebagai puncak sengsara Kristus, dan hari Minggunya sebagai puncak kemenangan kita semua. Sekali. Berarti Jumat Agung, terus Sabtu Suci, sama Minggu Paskah ini tuh termasuk ke 40 hari yang kita maksud sebagai Prapaskah atau tidak termasuk, Pak? Jadi 40 hari itu sebetulnya tidak termasuk hari Minggu, karena hari Minggu tidak boleh puasa, karena kita akan terima komuni. Maka tambah lagi 4 hari sehingga genaplah 40 hari semenjak dari Rabu Abu sampai Jumat Agung. Begitu. Iya. Nggak usah dihitung, mikir. Siapa yang dihitung? Matematikanya ya teman-teman ya. Oke, tadi bahas-bahas tentang puasa ya Pak, benar Iya. kan? Nah, kan pasti Bapaknya juga udah tiap tahun mau ngikuti puasanya ya Pak. Ya. Dan kami juga ikutan berpantang pastinya yang masih remaja-remaja ini. Jadi mau nyoba ada puasa, berminat puasa. Aduh, sepertinya belum sanggup saya. Pantangnya apa nih yang udah Aduh, Denny pantang. full jalanin? Kayaknya masih bolong-bolong juga sih. Iya Waktu sih, itu sama aku juga. pernah waktu SD tuh janji tuh pantang pengen gak ngomong kasar. Bisa? Susah kayaknya soalnya. Paling seringnya pantang belajar. Jangan dong kalau gitu ya. Nggak bisa, kan kita di sekolah juga belajar, Pak. Iya. Nggak bisa. Kemarinnya aku tuh tadi barusan ngobrol sama teman aku. Katanya dia ngomong, aku tahun lalu tuh pernah pantang jajan. Bener sih, aku juga pernah ngerasain itu. Cuma temen aku sendiri yang inget kalau ternyata aku bolong. Aku sendiri nggak inget padahal aku bolong, astaga. Ada waktu itu saya dikumpulin di aula, kita kayak seminar tentang masa prapaskah gitu. Ada yang siapa di sini yang mau pantang? Saya itu banyak banget yang ngacungkan pastinya. Mau pantang apa? Pantang gosip katanya. Pada bisa kita ngobrol aja, kadang Iya. langsung melenceng ke gosip ya, Denny. Jangan ini tentang agama ya teman-teman semuanya. Nah, berhubungan dengan pantang dan puasa yang pastinya Bapak pernah jalani itu sendiri ya Pak. Nah, menurut Bapak apakah dengan pantang atau puasa itu sendiri dapat membantu kita sebagai umat Kristiani untuk dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan apa maknanya bagi Bapak itu? Ya, jadi ya masa pantang puasa justru masa-masa kita harus banyak mengingat Tuhan. Jadi pertama kali pantang dan puasa itu adalah menahan diri dengan mengurangi kesenangan mungkin. Yang senang main game ya pantang main game. Dan puasa itu sebetulnya harus boleh dilakukan setelah umat itu berumur 14 tahun. 14 tahun. Jadi boleh puasa, dan puasa di gereja Katolik adalah makan kenyangnya cukup 1 kali sehari. Tidak ada istilah buka, tidak ada istilah sahur, dan tidak ada istilah batal. Jadi kalau misalkan Anda pantang jajan nih, lupaan di istirahat pertama jajan, tapi kalau masih diniatin ya istirahat kedua jangan jajan gitu. Jadi tetap ingat selalu sama Tuhan. Nah, seberapa sering Anda diingat Tuhan? Ya harusnya harus ingat, pasti selalu ingat sih harusnya. Ya, seberapa sering Anda ingin diingat Tuhan, sesering itulah Anda harus ingat Tuhan. Harus sih. Ya, jadi di masa Prapaskah dan pantang ini kita lebih mendekatkan diri pada Tuhan dengan banyak hal, yaitu dengan mengurangi sedikit kesenangan kita, mengingat bahwa Tuhan sudah berkorban untuk keselamatan kita.
Ini juga kayak ajang kita untuk lebih mensyukuri apa adanya nggak sih Pak di dalam hidup kita, karena mungkin kita yang Bapak tadi mengurangi kesenangan gitu kan Pak. Kita mungkin kurang aware dengan bagaimana di luar dari Iya. kita, apakah ada yang bisa sesenang itu dengan kita, makanya kita harus berpantang untuk ikut merasakan pula, apakah begitu Pak atau gimana Pak? Jadi kali lagi kalau prinsip bersyukur itu jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Bersyukur itu adalah bandingkan diri kita masa lalu dengan sekarang. Apakah kita masih sanggup bersyukur? Tetapi untuk berbela rasa dengan orang lain di masa prapaskah ini harus kita tingkatkan, seperti Gereja Katolik menetapkan selama masa prapaskah itu ada aksi puasa pembangunan gitu, dimana kita misalkan tadi pantang jajan, nah uang jajannya itu dikumpulkan untuk ngisi amplop APP itu, dan itu nanti dikumpulkan gereja dan diberikan kepada teman-teman kita yang kurang beruntung begitu. Emang bagus sih, maksudnya sebenarnya kalau misalkan kita bisa belajar mendalami arti dan makna prapaskah ini, emangnya sangat dapet deep gitu Iya ya sih. dan Kalau kita mau mendalaminya sih, iya karena sering banget aku dulu tuh kayak prapaskah ya ikut aja lah gitu, belum memaknainya banget terus karena kayak prapaskah ya udahlah, paling urutan yang ini, Rabu Iya. Abu, Minggu Palma, udah kita cuma tahu itunya doang, Iya. kita nggak tahu makna di dalamnya apa gitu. dan makanya ada podcast ini sekarang biar kita tahu. Itu salah satu tujuan dari podcast ini teman-teman. Tadi kan sudah dibilangin tuh Bapak sama Denny sudah ditanyakan. Terus sekarang pertanyaan dari saya, apa sih yang menjadi tantangan Bapak dalam menjalani pantang dan puasa selama ini, dan bagaimana cara Bapak untuk menyikapinya dan menyikapinya gitu. Ya, jadi karena tadi mengingat bahwa puasa kita nggak ada istilah batal, itulah yang sering kita anggap sepele, dan itu tantangan yang terberat. Ya, tapi terutama ada masa-masa di mana kalau masa prapaskah itu kita harus punya kesempatan kalau di dalam Gereja Katolik untuk mengaku dosa. Nah, belum tentu setiap tahun kita menyempatkan diri untuk ikut sakramen pertobatan. Nah, kadang-kadang lupa dengan kegiatan sehari-hari. Jadi itulah cukup tantangan yang terberat buat kita, karena bagaimana kita mau terbuka terhadap orang yang mungkin kenal sama pastor atau tidak kenal untuk mengungkapkan kesalahan-kesalahan kita. Dan itu juga sudah menjadi tradisi di dalam Gereja Katolik untuk melepaskan segala kepenatan kehidupan kita akibat dosa-dosa yang kita lakukan gitu. Jadi ya tantangan terberatnya itu kadang-kadang nggak sempat ngaku dosa. Kamerika sendiri ngaku dosa nggak tahun kemarin? Aduh, ini aku mau jujur-jujuran. Kayaknya aku terakhir ngaku dosa kapan ya? Sekitar tahun 2021 atau 2022 gitu. Itu terakhir, karena kemarin ya aku ikut Krisma kan. Jadi udah Krisma? Udah dong, aku Udah. baru Krisma. Nah, itu kan biasanya kan sebelum Krisma pasti ada pengakuan dosa. Nah, itu terakhir aku. Aku ada fun fact nih. Diri aku sendiri tuh, aku ngaku dosa tuh pertama kali itu kan waktu komunitas pertama. Iya. Dan waktu Krisma kan ngaku dosa juga. Iya. Dan itu adalah pengakuan dosa aku di gereja sendiri. Soalnya sisanya di gereja yang lain. Ketemu Romo yang kamu kenal atau Yang enggak? Yang kenal tuh cuman di gereja aku doang. Dan itu ternyata aku lihat di TikTok tuh banyak banget orang-orang yang memang sengaja untuk ngaku dosanya tuh di gereja lain. Soalnya apakah malu dengan pastor parokinya. Tapi aku juga sempat kepikiran kayak gitu. Aduh, aku tuh mau pengakuan dosa, tapi aku takut malu ketemu Romo yang kayak aku tuh kenal, apalagi dekat gitu, sering apalagi ngobrol kita kan anak-anak Miss Dinar ya, itu pasti kenal sama Romonya kan. Kan malu gitu, malu gengsi. Aku gimana ya kalau ini ya? Kalau misalkan di gereja lain kan kita nggak tahu, Romonya aja belum tentu kenal kita. Gini ya gitu. Tapi aku sendiri aku ngaku dosa di gereja lain karena itu emang aku ngaku dosanya bareng sekolah di SMP itu. Dan SMP aku itu tuh beda paroki sama paroki aku sendiri. Ya puji Tuhannya ya.
Jadi lumayan ya sedikit membantu. Apalagi sih Ya. Dan? Ini tatanya Itu- Pakas dulu kalau ngaku dosa gimana. Jadi kalau ngaku dosa itu sebetulnya kan kita mau terbuka ya. Terus jangan khawatir kalau pasturnya itu kenal karena saya tahu kan pasturnya ngaku dosa orang banyak nggak mungkin inget gitu loh. Ngapain ingetin Iya. dosa orang, nah gitu. Itu juga kita kalau kita berhadapan dengan Tuhan di masa prapaskah, kita ngakui dosa-dosa kita supaya apa? Supaya kita dipulihkan dan supaya Betul. Tuhan juga akan melupakan dosa kita. Kan ada pepatah gini, seandainya Tuhan ingat dosa kita, siapakah telinga yang akan tahan? Jadi penting sekali untuk kita, makanya setiap misa kan pasti ada doa tobat. Iya, Nah betul. itu ketika mengungkapkan doa tobat itu merenung enggak tentang dosa-dosa, kan kadang-kadang enggak, tinggal Ucapin bacanya doang. aja, ngucapin Kadang mah ada yang aja. ikutannya itu. Iya. Sibuk sendiri main HP Iya. gitu. Ngapain ke gereja kalau main HP? Yes. Betul. Nah, kita lanjut aja ya Pak ke pertanyaan berikutnya. Iya. Jadi pertanyaan berikutnya itu apa tindakan kasih atau tindakan kasih apa yang dapat kita semua lakukan sebagai warga Kristiani yang dapat sekiranya membantu orang lain di masa prapaskah ini Pak? Ya, sebetulnya sih udah ya, kalau poin besarnya itu tadi ya, ada yang namanya aksi puasa pembangunan, kita menyisihkan. Betul. Jadi kebanyakan seperti di lingkungan saya kan harusnya menyisihkannya tiap hari, kemudian dikumpulkan di akhir masa prapaskah. Iya. Tetapi Betul. lebih banyak tahu-tahu duitnya udah gede gitu. Makanya nggak boleh. Dulu sempet di gereja itu dibuka celengan. Iya. Jadi sisakan koin-koin gitu, kayak misalkan beli apa yang harganya 9.000, uangnya 10.000, ada kelebihan 1.000 itu dicelengkan begitu. Jadi dikurangi, atau biasanya bapak-bapak yang mungkin merokok sehari sebungkus, nah ngerokoknya hanya setengah bungkus aja sehari, yang setengahnya lagi disisihkan. Tapi lebih baik tidak merokok gitu ya, karena Yesus juga nggak ngerokok. Dan yang Pakas ceritakan itu relate sama saya. Dimana Nah, betul. yang itu loh, yang kan biasanya kita tiap tahun beda-beda dikasih apakah celengan, yang Iya, tahun kemarin iya. kan ke Sempan Bandung pakai celengan. Lalu ada amplop, terus Iya. pernah saya juga di botol. Dan emang kebiasaan di keluarga saya kalau ngisi APP tuh di akhir aja sebelum ngumpulin langsung aja gitu. Dia langsung banyak Iya. gitu. Padahal mah kembali lagi tadi kan Iya, Pakas iya. bilang harusnya kayak ya misalkan kita Menyisihkan. disisihkan gitu. Dan bisa juga kayak anak-anak yang pantang gitu, jadi tadi yang sebutkan Pakas Iya, kayak ke betul. sekolah dimasukin juga di APP. Iya sih. Betul. Iya, seru ya. Kalau misalkan gitu kita bikin celengan sendiri, terus nanti kita buka sendiri, kan kayak apa ya, punya rasa kebanggaan Betul gitu banget. loh. Dan apalagi uangnya buat membantu orang yang lain. membutuhkan. Betul. Boleh nih Pak, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Teman-teman, fun fact, Pakas adalah seorang mantan asisten imam. Atau yang kita kenal dulu apa, prodiakon ya? Iya, Iya, prodiakon. Pasti Bapak pernah tugas asisten imam pada saat prapaskah gitu, atau pada saat pekan suci gitu kan Pak. Bagaimana rasa yang Bapak dapat rasakan gitu, spirit prapaskah pada saat Bapak bertugas, atau perbedaannya pada saat Bapak bertugas dan tidak bertugas gitu Pak? Ya, kalau bertugas saat minggu-minggu biasa, emang sebetulnya seperti saya bilang tadi, kita harus tetap introspeksi diri sebelum misa itu wajib, agar kita layak menerima tubuh dan darah Kristus. Apalagi saya sebagai petugas yang nanti membantu pastor membagikan komuni. Iya, betul. Tapi di masa prapaskah itu akan lebih terasa justru di saat Jumat Agung, yaitu ketika ada prosesi cium salib. Betul. Nah di situ, atau ketika Rabu Abu, kita memberikan tanda abu di dahi, umat itu juga merasakan bahwa
mengingatkan kita itu bahwa kita bukan lagi bukan lagi menjadi seorang yang diri sendiri, tetapi kita adalah milik Tuhan dan kita akan kembali kepada Tuhan, ya. Dan bagaimana pengorbanan Yesus untuk keselamatan kita, bahwa apa yang telah Dia lakukan untuk keselamatan kita itu bukan main-main. Jadi kalau yang berpikir bahwa Yesus berdoa di Taman Getsemani itu berpuluh darah, takut gitu, bahwa Yesus takut akan menghadapi proses penyaliban di esok harinya, sebetulnya yang ditakutkan adalah bukan siksaan yang akan diterima Yesus sendiri, tetapi yang ditakutkan oleh Yesus adalah siksaan yang akan kita terima seandainya Dia tidak menanggung salib. Begitu. Jadi emang kasih Tuhan tuh emang besar banget ya sampai dia rela mengorbankan dirinya. Aku tuh hampir pernah nangis, kayak udah nangis deh. Aku pernah nangis pada saat tugas putri altar di Minggu Palma. Jadi Minggu Palma kan biasanya ada yang kayak ini daunnya diangkat Iya. terus nanti bercikin. Iya. Nah pada saat pemercikan itu kan biasanya ada lagu yang apa Den? Yang kita arak-arakan itu Iya biar lagu masuk. itu yang Yerusalem Yerusalem, itu. Itu aku nangis di situ karena beneran sebadan-badan itu merinding dengerinnya. Emang sih itu Itu merinding gokil banget aku di Kayak situ. emang kita harus bangga guys sebagai umat Kristen, Betul. khususnya Katolik, dimana kayak euforianya itu sendiri kita Kerasa menyambut banget. bener kerasa banget kalau Kerasa kita banget, mendalaminya. Kayak emang agama kita emang Aduh, apa ya, keren gitu. Kadang aku juga ngerasainnya kalau pada saat Kamis Putih kan ada ini juga apa perarakan pada ini iya. yang muterin itu apa sih? Aduh, Apa Pak namanya host Pak? yang di belakang. Bori. Oh iya. Si Bori betul. Apalagi kan kayak misalkan ada wiruk-wiruk yang di depannya gitu yang mimpin jalan, terus nanti romonya muter. Iya, saya lupa namanya. Aduh, anak bisa dari mana ini? Terus aku juga lupa lagi, parah banget ya. Tapi itu inget banget soalnya aku pernah dimarahin sama Romo deh. Kenapa tuh? Soalnya wiruknya salah. Iya. Harusnya jalan mundur waktu itu. Iya betul, di situ Tapi- itu challenge-nya tuh di situ. Terus apalagi kan ada yang berlutut juga kan, Iya. itu pegel cuma setelah itu tuh kita bisa merasakan kayak jujur aku bangga sama diri aku sendiri bisa bertugas pada saat Kamis Putih gitu. Iya. Itu Walaupun sering abisnya capek itu nggak bakal kerasa kalau kita mendalami dan merasakan apa, aduh rahmat Tuhan Iya, ketika betul. kita misa gitu. Jadi kayak udah aku speechless gitu. Aku nggak bisa berkata-kata. Kayak aku mau ngeluh capek pun udah terbayar gitu Betul loh. banget. Pagi waktu Sabtu Suci kita pegang lilin Iya, kan malam-malam. cakep banget. Gila. Ya 2 jam ya sekitar 2 jam itu Ya apa itu memang pegel. lebih lama sih, tapi kan ini tuh buat kita sebagai umat itu perayaan terbesar gitu sebelum menyebut Paskah kan. Kak Timothy mau join putri altar? Bawa bendera Kak. Nanti Kak Timothy bawa bendera apa Den? Apa ya? Mau mana nih? BM atau Cigugur atau Santana? Mau masuk mana Kak Timothy? Lanjut Den. Boleh. Oke, ini kita ke pertanyaan yang sebenarnya dalam banget. Ini saya juga kayak deg-degan buat Iya. nyampein pertanyaannya ini. Pertanyaannya itu adalah kita kan selama masa prapaskah itu ikut turut andil dalam menyaksikan bagaimana perjalanan Yesus ya Pak. Betul. Sebagai dari dia disambut di Minggu Palma, lalu Kamis Putih, Jumat Agung, Pada saat Sengsara, disalib, iya, iya. sampai kebangkitannya itu sendiri Pak. Nah, ini menurut Bapak aja ya Pak. Apa pesan utama yang dapat kita ambil dari serangkaian masa prapaskah hingga paskahnya sendiri hingga Yesus bangkit itu Pak? Iya. Bapak. Jadi Minggu Palma adalah minggu awal pekan suci. Sementara dari Jumat, Sabtu, Minggu adalah hari suci. Betul. Di mana malam Jumatnya itu disebut Kamis Putih, di mana pesta perjamuan Tuhan terakhir, dan di sana terjadi yang namanya pastor mencuci kaki umatnya, 12 orang yang mengingat Yesus mencuci kaki. Dan itu adalah hal-hal yang sebetulnya
sederhana. Tuhan memberikan contoh yang sederhana seperti yang bisa kita lakukan. Jadi tidak ada salahnya kalau kalian misalkan akan pergi keluar kota, misalkan mau kuliah ini, mau keluar kota. Terakhir sebelum pamitan itu cuci kaki orang tua demi keberhasilan kalian. Itu penting. Ya, karena akan meninggalkan dengan beberapa waktu yang lama. Terus kemudian untuk Jumat Agung itu adalah ketika Yesus melakukan jalan salib hingga harus mati di kayu salib. Jadi saya bilang juga tadi kalau malam Jumatnya itu kan ada yang namanya teguran ya. Iya, Oh, betul. iya, teguran tadi Teguran. namanya. Nah, terus kemudian sampai wafatnya. Terus kemudian ketika kita cium salib itu adalah masa yang apa ya? Saya bilang ya di situ kita harus betul-betul jangan kan kalau di cium salibnya itu kan bagian kaki. Iya. Ya kita harus menyadari bahwa kita harus lebih rendah dari Tuhan. Jadi kita tidak boleh sombong. Terus kemudian di Sabtu Suci itu adalah masa kebangkitan sebetulnya. Jadi Yesus sudah suci itu menjelang kebangkitan. Itu kita harus menyiapkan diri apakah kita layak dibangkitkan oleh Kristus. Jadi kenapa puncak itu terjadi di di hari Minggu Paskah? Karena itu Tuhan adalah seorang yang berani mati karena Dia yang berkuasa atas maut dengan dibuktikan bangkit di hari ketiga. Jadi tidak ada alasan untuk saya untuk tidak selalu bersyukur dan selalu rendah hati dan selalu mengandalkan Tuhan. Itu karena Dia adalah sumber kehidupan dan Dia sudah merencanakan kehidupan kita sebelum kita ada di bumi. Gitu. Dalam banget ya, aduh. Aku nggak bisa komen, nggak Iya, bisa sama. berkata-kata. Gimana, Den? Saya sempat kayak kena banget itu yang sebelum kita meninggalkan orang tua, Iya. cuci kaki dulu itu, aduh, langsung kena banget, langsung Maksudnya kan keinget, pasti aduh. kita sebagai ya anak apa ya, itu kan dari remaja menuju dewasa Iya. gitu kan. Pertama pasti gengsi Iya. sama orang tua. Kita aja tuh pasti jarang ngomong kayak ya ke mama atau ke papa kayak ma aku sayang mama gitu, lalu pak aku sayang papa, itu pasti jujur aku sendiri jarang, nggak pernah mungkin. Jadi kayak untuk untuk kita melakukan mencuci kaki orang tua sebelum kita pergi ya bisa dicoba, tapi kita sebelumnya harus menurunkan gengsi dulu. Iya. Aduh, ini gini banget ya, ini dalam banget. Aduh bapak gimana Den? Kayaknya Mau apa tadi lagi? tuh Sok. puncaknya sih. Gokil sih jawabannya itu. Betul. Dah. Sepertinya cukup. Cukup apa? Cukup apa? Bapak ada sepatah dua kata untuk kita semua sebagai umat Kristiani menghadapi masa Prapaskah. Iya. Tuhan telah wafat bagi kita dan kita harus tahu diri mau menahan diri kita untuk layak di hadapannya, dan kelak kita akan dibangkitkan pula di surga semuanya oleh karena pengorbanan Kristus dan kebangkitannya. Sudah? Cukup, Pak. Cukup kayaknya, udah lebih dari 2 patah kata. Boleh Denny closing dong. Oke, teman-teman semuanya, tadi itu pesan dari Pak Kas untuk kita menyambut Paskah hingga nanti Paskahnya itu. Dan kita semua harus bersyukur, kita harus sadar diri, kata Pak Kas. Dan mungkin itu aja dari kami, mohon maaf bila ada salah kata dan yang mungkin kurang berkenan. Dan terima kasih, kita tutup dengan Putnir Podcast Sound Inspiration.
Put nirpo